Selamat hari Minggu teman-teman pemuda dan remaja dimanapun kalian berada. Tak terasa kita sudah masuk di bulan September. Inilah bulan keluarga yang kita rayakan bersama-sama. Semua karena kasih setia Tuhan yang tetap menyertai kehidupan kita masing-masing. Gimana guys? Sudah siap hati kalian untuk beribadah? Mari kita kasih waktu kita. Mari kita fokuskan pikiran kita kepada Allah yang menciptakan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk memuliakan dan membesarkan namanya. Selamat beribadah. Jemaat sekalian dimanapun kau berada, mari kita mengikuti ibadah ini dengan pengakuan iman bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya turun atas kita kasih karunia dan damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu rekan-rekan pemuda. Sungguh berbangga kita boleh bertemu dan berkumpul kembali. Sungguh karena kasih setia Tuhan yang menuntun kita boleh ada sampai saat ini. Karena kasih Tuhan yang telah menolong kita boleh ada di tempat ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita dan biarlah suara kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang suci. Kami mau naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di bagian teduh. Suci, 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 murah dan perkasa. Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungguh di depan tahtamu, lambri mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau
Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Saatnya bagi kita untuk boleh tersungkur di hadapan Tuhan. Pada setiap kita boleh mengambil waktu, kita naikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Karena sungguh Tuhanlah yang menebus kehidupan kita. Tuhanlah yang menolong kehidupan kita. Dosa-dosa kita begitu merah, tetapi Engkau Tuhan yang membasuh. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Hanya oleh darah-Mu kami boleh sembuh, kami boleh ditebus. Terima kasih Tuhan, amin. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu
dan akan diam di dalam kamu. Sungguh ketika Tuhan hidup di dalam kita, Dia ada, Dia akan berkarya, dan dengan luar biasa Dia akan menunjukkan jalan kehidupan kita. Tuhan di hidupku. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di tengah badai hidup Kau menemani kami, Tuhan. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Shalom teman-teman semua, selamat hari Minggu. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami sekali lagi mau bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Dan pada hari ini kami mau belajar di bulan keluarga ini ya Tuhan, tentang bagaimana kami seharusnya hidup sebagai orang-orang yang memberi perhatian, dimulai dari orang-orang yang ada di sekeliling kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat-Mu dimanapun kami mengikuti ibadah ini. Tolong kami untuk mengikuti dengan baik, dan Allah Roh Kudus sendiri yang meneropong kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar satu tema, notification on. Apa maksudnya? Untuk itu kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 14. Seharusnya ayatnya terambil dari ayat 1 sampai 16.
Tapi saya akan mengajak kita hanya membaca dari ayat 8 saja sampai 16. Demikian berita firman Tuhan. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Atma, raja negeri Zeboim, raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim, melawan Kedorlaomer, raja Elam, Tideal, raja Goyim, Amraphel, raja Sinear, dan Aryok, raja Elasar. 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Ketika raja Sodom dan raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi. Sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanya lah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Demikianlah berita firman Tuhan. Berbahagialah teman-teman yang membaca, merenungkannya dan memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara sekalian, tidak diperhatikan itu menyakitkan. Gagal memperhatikan itu berbahaya. Suatu kali saya punya seorang teman yang punya gebetan dan ia berusaha memberikan perhatian. Pada saat itu saya sedang kuliah, dan kalau di kampus kami, di seminari itu kalau sedang memberi perhatian pada gebetan itu biasanya memakai barang-barang yang ditaruh di loker, ya, diberikan entah itu makanan, entah itu minuman, ya, entah dia tiba-tiba memberi perhatiannya dengan cara dia tiba-tiba bikin masakan sendiri, terus dibawa ke ruang makan, diberikan kepada calonnya, ya. Dan suatu malam ia melakukan tindakan perhatian yang luar biasa bagi kami semua. Kenapa? Karena di malam besoknya gebetannya ulang tahun, dia menyalakan sebuah kembang api, ya. Ada terdengar suara dor, ya. Kami semua terbangun dan terkaget. Saya yang saat itu sedang tertidur nyenyak di jam sore-sore, ya. Terbangun dan terbingung-bingung. Apakah malam tahun baru lebih cepat? Ternyata tidak. Ada seorang teman yang membeli 2 kembang api. Dan sayangnya saudara-saudara, sudah dia nyalakan, sudah dia malu karena orang ketahuan apa ini. Dan akhirnya bahkan dia sampai dipanggil oleh ibu asrama, sampai ditegur, ya. Tetapi perhatiannya diabaikan, ya. Sudah mengeluarkan tenaga, sudah mengeluarkan memutus urat malunya, sudah mengorbankan segala sesuatu yang ia bisa, tetapi diabaikan, ya, tidak diperhatikan,
ya, itu menyakitkan. Dia memberikan perhatian tapi tidak berbalas balik. Nah, yang sama berbahayanya adalah saat gagal memperhatikan. Misalnya suatu kali saya bertugas di rumah ya, untuk memasak nasi di pagi hari. Wah, saya siap bangun pagi, saya memasukkan nasi, masukkan beras, mencucinya, menaruhnya di rice cooker. Kemudian saya beraktivitas. Ketika perut sudah terasa agak lapar, mari kita makan. Membuka dan melihat rice cookernya, membukanya, dan masih ada beras tenggelam di dalam air. Kenapa? Saya lupa memperhatikan rice cookernya sudah nyala atau belum, sudah kecetek apa belum. Kacau kan? Gara-gara saya gagal memperhatikan. Hal-hal yang sepele ini sering terjadi bukan dalam kehidupan kita. Gagal memperhatikan spion sehingga kita nabrak, gagal memperhatikan STNK kita ada apa enggak sehingga mungkin kita kena tilang. Nah, saudara, tidak diperhatikan itu menyakitkan. Gagal memperhatikan itu juga berbahaya. Ini sama-sama dua hal yang sulit bila dialami dan kita alami. Di tengah keluarga pun demikian. Sama bila kita merasa tidak diperhatikan oleh anggota keluarga yang lain, itu bisa menyakitkan. Waktu persiapan khotbah ini saya baca sebuah penelitian yang menulis hanya 2 dari 5 orang muda Kristen di Indonesia yang merasa orang tuanya selalu mempunyai waktu untuknya sewaktu mengalami masalah. Hanya 2 dari 5, 3 sisanya ya berarti enggak mengalami itu. Jadi masalah diperhatikan dan memperhatikan ini ternyata adalah masalah yang kita alami setiap hari, saudara. Gagal memperhatikan itu pun juga berbahaya. Karena biasanya kalau kita tidak diperhatikan, kecenderungannya kita akhirnya jadi orang-orang yang tidak perhatian. Ya. Apalagi di tengah pandemi ini, kita sibuk dengan persoalan kita sibuk dengan pergumulan kita sendiri, sampai kita tidak punya waktu, tidak punya perhatian dengan keadaan orang tua kita, dengan keadaan anggota keluarga yang lain, dengan orang-orang dan relasi-relasi di sekeliling kita. Kita masih menuntut ini dan itu, padahal semuanya tak lagi sama seperti dahulu. Tema notification on, nyalakan notifikasimu, adalah sebuah peringatan untuk kita waspada dengan keadaan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Khususnya dimulai dari keluarga kita. Di bulan keluarga ini menjadi waktu yang baik untuk teman-teman merenungkan sebenarnya posisi kita di dalam kehidupan kita saat ini. Apakah kita sudah menyalakan tombol notifikasi itu? Atau sekarang hari-hari ini bahayanya kalau ada relasi-relasi yang sedang terblok oleh keadaan tertentu. Ya. Hari ini kita akan belajar dari sosok bernama Abram yang melakukan tindakan penyelamatan, ya, rescue kepada Lot, dan ini adalah tindakan yang sangat spesial. Mengapa? Yang pertama, saudara, tindakan Abram ini tidak tergantung pada keadaannya, ideal atau tidak. Tindakan Abram ini tidak tergantung pada keadaan yang ia jumpai, ideal atau tidak. Sebab tindakan perhatian kita itu kan seringkali mensyaratkan keadaan tertentu, betul enggak, saudara? Apa maksudnya? Seringkali itu menunjukkan, seringkali saat kita ini menunjukkan atensi atau perhatian kita pada seseorang, kita biasanya menunggu keadaannya cocok dengan kita atau tidak. Orangnya cocok dengan kita atau tidak. Kalau nggak cocok, kita nggak kasih perhatian. Betul nggak, saudara? Apa keadaan tidak ideal Abram? Perhatikan. Tadi sebenarnya disebutkan ya di situ di ayat 1 sampai 10 yang saya tidak baca. Kalau teman-teman mau baca nanti, itu seperti nonton film Lord of the Rings. Ya. Di film Lord of the Rings ada peperangan, ini ada the Battle of Siddim, ya. Ada peperangan di lembah Siddim. Lembah Siddim ini adalah tempat raja-raja timur, ya, berperang dengan raja-raja yang saat itu ada di dekat dari lembah Siddim. Lembah Siddim ini sekarang ada di daerahnya di Laut Mati, ya, sudah nggak ada sebenarnya. Nah, peperangan yang terjadi di dalam ayat-ayat ini kalau teman-teman baca melibatkan perang besar antara penguasa-penguasa besar di kerajaan-kerajaan timur pada saat itu, Raja Sinear,
kemudian ada Raja Elasar, Raja Elam, Raja Goyim. Ini adalah wilayah-wilayah Mesopotamia di atas. Ya. Keempat raja ini melawan 5 raja yang dekat, kota-kota di dekat Laut Mati saat ini. Ada Raja Sodom, Raja Gomora, Raja Atma, Raja Zeboim, dan Raja Negeri Zoar. 4 aliansi utara yang besar-besar lawan selatan yang kota-kota kecil ya sebenarnya. Sudah pernah terjadi di ayat 1 sampai 2, 5 raja aliansi selatan ini kalah dan dijajah atau menjadi negara jajahan selama 12 tahun. Pada tahun ke-13 mereka mencoba memberontak. Mereka bertemu di lembah Sidim, toh kalah juga. Kalah lagi saudara. Alkitab menuliskan keempat raja yang utara ini berhasil mengalahkan kelima raja. Menguasai lagi daerah itu, bahkan menawan, merampas harta mereka. Dan bahkan Lot yang tinggal di Sodom, terkena dampak perang itu, Lot beserta pengikutnya pun juga ikut ditawan. Harta bendanya juga dirampas oleh raja-raja yang sedang berkuasa memenangin perang itu. Saudara, saat saya membayangkan dan membaca cerita ini memberikan kita gambaran bahwa musuh Abram ini bukan musuh yang ecek-ecek. Ini musuh yang sangat-sangat kuat. Raja-raja di timur ini sudah menguasai 12 tahun. Waktu dicoba untuk melawan, mereka tetap kuat. Ini negara besar saudara. Berapa pasukannya kita nggak tahu. Tapi yang pasti ini pasukan yang sangat besar. Kita bisa imajinasikan betapa besarnya masalah Abram saat itu. Jadi keadaan tidak idealnya adalah musuh pada saat itu adalah sesuatu yang ia alami saat itu. Itu tidak ideal sama sekali. Yang kedua, ada sejarah di mana ia pernah berselisih dengan Lot. Ya. Pasal 13 kalau teman-teman baca itu menceritakan Abram dan Lot yang mulanya keluar dari Mesir, berjalan bersama-sama dari negeri Mesir dengan segala kekayaan mereka. Tapi kemudian ada perkelahian di antara gembala mereka sehingga mereka berpisah di mana Lot memilih seberang lembah Sungai Yordan. Ini adalah sebuah perselisihan yang tidak mengenakan, ada sengketa. Saya tanya deh keluarga-keluarga, kok ada sengketa, rebutan harta benda, harta gono gini ya, rebutan warisan, wah itu pasti nggak enak. Nah ini terjadi seperti itu. Bukanlah Lot itu adalah keponakan, mungkin harusnya mengalah gitu ya. Ini keadaan yang tidak ideal. Ada relasi yang sulit di masa lalu. Ya, jadi kalau yang tadi sesuatu yang dialami di masa kini, ini ada relasi yang sulit di masa lalu. Saya membayangkan jadi Abram saudara, waktu mendengar kabarnya Lot, kalau mungkin saya berpikir, rasain dapat getahnya, kapok ya. Mungkin saya ngapoin ya, ngapoin si Lot tadi. Nah, tetapi ini pikiran manusia yang wajar ya. Coba kalau saudara, ortu saudara kita dikasih tahu nggak mau dengar ya, terus akhirnya mereka salah, kita benar, apa yang kita katakan? Tuh kan, bener kan ya. Sudah aku bilang kamu nggak mau dengar kan. Nah, tapi Abram bukan kita. Ia tidak menunggu. Ia tidak mengungkit keadaan yang tidak ideal yang sedang ia alami dan ia pernah alami. Ya. Ia bergerak memberikan atensi perhatiannya. Jadi teringat quote terkenal dari film Disney Lilo and Stitch ya. Ohana means family. Family means nobody gets left behind ya. Enggak, berarti kalau keluarga itu enggak boleh ditinggalkan. Dan ini dilakukan oleh Abram kan. Jangan sampai kita ini melupakan ya, Abram ini tidak melupakan keluarganya. Karena kadang-kadang kita melupakan keluarga karena kita merasa ada yang lebih penting. Padahal sebenarnya yang penting itu kan gak banyak saudara. Dan salah satunya keluarga kita. Masalahnya mengapa saudara seringkali kita bisa salah melihat hal yang penting. Ya. Akhirnya kurang atensi pada keluarga kita. Malah melupakan atau bahkan meninggalkan keluarga kita. Saudara, saya ingat ada istilah namanya emotional baggage ya dalam psikologi populer. Istilah ini biasanya merujuk pada kejadian masa lalu yang kita alami dan secara tidak sadar mempengaruhi kita di masa kini. Misalnya kita rendah diri karena orang tua kita jarang memuji, kita dipenuhi amarah yang meluap-luap karena di rumah kita setiap hari memang bahasanya seperti itu, kasar, keras. Bisa jadi ini
Kita tidak bisa jadi kita tidak jadi orang yang perhatian karena ada emotional baggage yang kita bawa dari masa lalu. Mungkin orang tua tidak pernah memuji kita, orang tua kita komplain terus, orang tua menghina kita, orang tua kita menjelek-jelekan keputusan-keputusan kita, saudara. Keluarga kita nggak anggap lagi, mungkin karena mereka mengecewakan kita, ya. Dan itu membuat kita jadi cuek, egois. Saudara, saya bersyukur kita adalah murid Kristus yang punya Dia, yang membebaskan kita dari emotional baggage itu, yang membebaskan kita dari hal di masa lalu. Ya, ada banyak mungkin di antara kita yang seperti saya mungkin dibesarkan di tengah keluarga yang dingin, yang tidak hangat, sehingga seringkali susah memberi perhatian. Inginnya diri kita yang menjadi pusat perhatian. Tapi bersyukur kepada Injil, saudara, yang memberikan pada kita kemerdekaan itu. Bahwa kita bisa memilih untuk memberi perhatian. Karena kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Saudara, barangkali ada keadaan tidak ideal di masa kini yang saudara alami. Atau keadaan tidak ideal di masa lalu. Persoalan yang sulit, perselisihan di tengah keluarga. Yang membuat kita jadi orang-orang yang tidak punya atensi. Sekolah yang sudah sangat-sangat membosankan dan melelahkan dengan tugas-tugasnya. Kuliah yang numpuk, kerjaan yang begitu-begitu saja. Tuntutan keuangan yang begitu tinggi. Membuat kita tidak punya atensi pada keluarga, orang tua kita. Atau keadaan yang tidak ideal di masa lalu. Orang tua yang pernah berkomentar sangat buruk. Membuat kita dipenuhi dengan emotional baggage. Dan diam-diam sebenarnya kita merasa, saya kok gak nyaman ya di tengah keluarga ini. Apapun keadaan saudara hari-hari ini, jangan sampai hidup hanya perkara soal mutasi atau prestasi, uang atau kehidupan tuntutan kita, sampai kita tidak mampu memberi atensi. Ya, jangan sampai hari-hari ini hanya tentang diri kita, sampai kita melewatkan apa yang penting, yaitu untuk diperhatikan di dalam kehidupan orang lain. Karena atensi dan perhatianlah yang membuat kita jadi manusia. Jadilah manusia. Yang kedua, saudara, Abram itu mengambil resiko. Yang pertama tadi, Abram itu tidak bergantung pada keadaannya ideal atau tidak. Yang kedua, Abram ini mengambil resiko. Jadi Abram ini mengambil resiko saat melakukan sesuatu yang mungkin tak langsung menguntungkannya. Ini ada sesuatu yang cenderung merugikannya. Kita baca bahwa Abram saat itu tidak pergi sendirian, tetapi bersama orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, mengejar musuh sampai Dan. Nah, resiko Abram apa saja? Coba saya membaca ini, menyamakan dengan keadaan kita. Yang pertama, ia resiko kehilangan hamba-hambanya yang sangat banyak. Ini adalah resiko kehilangan aset finansial. Wah, ini adalah hamba-hambanya, staf karyawannya yang sudah lama ikut Abram, bahkan sejak lahir, dilatih luar biasa baiknya. Abram punya risiko ini kehilangan orang ini semua. Ya, kadang kalau kita memperhatikan orang lain, kita bisa kehilangan aset finansial kita. Resiko kekalahan dan ikut tertangkap. Ya, ini adalah resiko kehilangan fisik dan waktu. Kalau kalah, maka ia tertangkap, lalu kemudian ia rugi waktunya juga. Ya. Resiko kematian. Yang ketiga adalah resiko kematian akibat penyerangan itu. Ini resiko besar, yaitu ia mengalami kematian. Bayangkan itu menghadapi musuh-musuh yang sangat besar dan sangat kuat. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah misi yang tidak mungkin, mission impossible ya. Tetapi saya yakin Abram bukan orang yang asal ambil keputusan, asal ambil resiko, pokoknya hajar ya. Enggak, tapi ia adalah orang yang meminta hikmat Allah. Ada seorang penafsir yang mengatakan di ayat 15 dituliskan ya, pada waktu malam berbagilah mereka mengalahkan dan mengejar musuh. Ini adalah sebuah strategi di mana Abram menyerang saat malam, saat musuh-musuhnya lelah dengan jumlah yang sedikit supaya efektivitasnya. Nah, semua resikonya yang tadi kita hitung ternyata tidak menghalangi Abram untuk bergerak, do something buat seseorang yang ia kasihi. Nah, pertanyaannya saudara bagi kita, apakah kita sering gagal bergerak karena kita terlalu banyak menghitung resiko? Yang sebenarnya bicara tentang ego. Saudara, ketika kita ada orang yang harus kita bantu, yang butuh kita bantuan, kadang-kadang kan kita mikir terlebih dahulu ya, berapa ya uang yang harus dikeluarkan, apa ya yang kesusahannya, oh begini. Kita menghitung dulu kan, betul nggak saudara? Saudara, jangan-jangan egolah yang membuat pintu
relasi kita menjadi tertutup. Jangan-jangan hati yang angkuh inilah yang membuat kita memencet tombol blok ya, di dalam relasi kita dengan keluarga, orang-orang sekitar kita, bahkan orang-orang lain, saudara. Saudara, tindakan perhatian itu ada sesuatu yang memang nggak bisa, yang bisa dirasakan itu oleh hati ya. Jadi saudara-saudara sekalian, itu sesuatu yang istimewa seharusnya. Kadang kita menghitung resiko-resiko, kerugian-kerugian kita. Padahal itu sesuatu yang bisa menjadi istimewa di hati seseorang yang kita perhatikan. Saya ingat perhatian anggota keluarga saya kepada saya sekitar 14 tahun lalu waktu saya bergumul. Mau kuliah mana? Bergumul mau kuliah sekolah Alkitab apa enggak? Lalu almarhum kakak saya mengajak saya pergi jalan-jalan ke sebuah kampus. Dan akhirnya saya mendaftar ke situ, berkuliah di situ sampai lulus dan akhirnya melayani penuh waktu sampai hari ini. Terus kalau nggak ada dia yang mengajak saya melihat-lihat, kayaknya saya kuliah yang lain. Ya, kayaknya saya juga tidak menseriusi panggilan itu. Apa yang tak terlihat ternyata itu sangat istimewa karena menyentuh hati. Ya, tindakannya sih bisa kita rasakan. Ya, tapi yang jauh lebih dari itu, perasaan yang diberikan saat menyatakan perhatian itu terasa sampai ke hati. Saudara, mungkin ada tindakan perhatian kita yang bisa mengubah keadaan di tengah keluarga kita. Buat yang sedang bekerja tapi masih di rumah orang tua, membawa sesuatu sepulang kerja bagi orang tua atau anggota keluarga yang lain. Buat yang sedang kuliah, menanyakan kabar orang tua atau anggota keluarga yang lain di tengah-tengah kesibukan. Buat yang sedang sekolah, ya teman-teman yang SMP dan SMA, setidaknya terlibat dalam pekerjaan rumah tangga, tidak mengeluh jika disuruh melakukan sesuatu. Ini pun sudah sebagai sesuatu tindakan atensi, perhatian pada keluarga kita. Teman-teman, kadang di dalam relasi itu ada pagar-pagar yang terkunci. Cara membuka kuncinya, ya harus kita yang berinisiatif terlebih dahulu, membuka relasi terlebih dahulu. Meski kadang-kadang itu membuat hati kita terluka. Do something, lakukan itu. Meski itu ada resiko. Yang ketiga, saudara, terakhir ya, melakukannya dalam pertolongannya sehingga dimampukannya. Yang pertama tadi apa? Saya ingatkan lagi, yang pertama adalah tindakan Abraham itu tidak tergantung pada keadaan ideal atau tidak. Yang kedua, dia mengambil resiko. Nah saudara, kita tadi bicara tentang kita belajar bahwa saat kita memberikan perhatian, ya, jangan hitung ideal apa enggaknya, lakukan, ambil resikonya. Tapi pada faktanya memang kadang-kadang itu adalah hal-hal yang sangat-sangat sulit. Maka dari itu kita membutuhkan pertolongannya. Saudara, orang yang berusaha taat pada Allah pasti akan disertainya. Salah satu bagian yang menarik di bacaan ini adalah angka 318. Waktu saya baca ini, saya sangat tertarik kepada angka yang sangat spesifik ini. Kenapa enggak 3.000? Kenapa enggak 1.000? Kenapa enggak 350? Ya, kenapa harus 318? Memang terkesan cocok homologi ya. Tapi sumber-sumber Rabi Yahudi mengatakan misalnya 3118 ini, 318. Kalau teman-teman ingat ada hamba Abraham namanya Eliezer ya. Dalam bentuk Ibraninya itu punya, kalau dihitung-hitung gitu ya, bentuk Ibraninya mempunyai angka 318 juga. Dan nama Eliezer adalah God is my help. Allah itu adalah penolongku. Jadi angka ini kemungkinan ditulis oleh penulisnya, ya, tapi ini penafsiran yang sangat simbolis ya. Ada lambang dari simbolis dari Allah yang menyertai dan menolong Abraham. Terlepas dari penafsiran ini, saudara-saudara, kalau kita baca sebenarnya itu sudah terpampang sangat jelas dalam struktur sastranya. Kalau di ayat yang 19-20, saat Abraham bertemu dengan Raja Salem, seorang imam Allah ini memberkati Abraham dan berkata, diberkatinya kiranya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Jadi Abraham itu memang berperang. Abraham memang menyelamatkan Lot keponakannya. Abraham memang bergerak.
tapi ketaatannya ditolong oleh Allah, ditolong oleh Tuhan, ditolong oleh Dia yang bersama-sama dengan Abraham. Saudara-saudara, kita taat, Tuhan tolong. Saudara taat, Tuhan tolong. Saya taat, Tuhan tolong. Gereja kita taat, Tuhan yang tolong. Saudara, dalam hal apa saudara ragu hari-hari ini? Taatlah. Mungkin ada hal-hal yang sulit, taatlah. Tuhan pasti akan menolong. Mungkin ada di antara saudara yang harus jadi tumpuan orang tua dan keluarga. Ya. Ada sebagian uang penghasilan kita yang harus dipakai untuk membiayai anggota keluarga kita yang sekolah atau kuliah, atau mau membiayai orang tua kita juga. Ya. Rasanya nyesek lihat teman-teman yang lain yang sama-sama sudah bekerja, waktunya sama, tapi kok kondisi keuangannya berbeda. Ya. Saudara merasa berat karena itu. Taatlah, Tuhan tolong. Jangan menyerah saudara, tetap semangat, Tuhan mampukan saudara. Mungkin ada saudara yang dibebani ngurusin anggota keluarga yang sakit, membuat kondisinya saudara yang sudah lelah semakin lelah. Tuhan tolong. Mungkin ada teman-teman yang berkuliah atau sekolah yang ditantang untuk bersikap produktif dan positif di tengah keadaan yang tidak ideal ini. Tuhan memampukan saudara. Tuhan tolong. Apa yang hari-hari ini saudara sedang lakukan sebagai bentuk ketaatan saudara kepada Tuhan dan perhatian saudara pada keluarga. Tuhan tolong engkau taat. Saudara, mungkin kita tidak asing dengan istilah 5 bahasa kasih ya, Gary Chapman. Ya, bersyukurlah kalau iya, karena kalau saya baru tahu di usia kuliah nih ya. Saya sama sekali nggak ngerti itu apa artinya bahasa kasih. 5 bahasa kasih itu yaitu misalnya waktu berkualitas, pujian, pelayanan, hadiah, dan sentuhan. Nah di hari ini saudara-saudara coba pikirkan, coba temukan bahasa kasih apa yang kita bisa nyatakan sebagai bentuk perhatian kita pada keluarga kita. Kalau orang tua kita atau anggota keluarga kita senang dengan waktu berkualitas, ya ajak mereka quality time saudara dengan cara-cara yang cocok. Kalau anggota keluarga kita suka dengan pelayanan, bahasa kasih dilayani, layanilah keluargamu. Hadiah, berikanlah hadiah secukupnya. Ya, saya bisa pikirkan bahasa-bahasa kasih yang lainnya. Siang hari ini, nanti waktu berdoa, teman-teman pikirkan, apa bentuk perhatianku? Meski keluargaku tidak ideal, meski pernah ada kejadian di masa lalu yang tidak ideal, aku mau taat. Tuhan tolong. Sudah memberi perhatian itu dimulai dari hati. Nah mungkin di antara kita ada yang bertanya saat mendengarkan khotbah ini. Lah aku gak pernah dikasih perhatian, gimana caranya memperhatikan? Mungkin ada saudara-saudara yang di luar sana yang merasakan keluarganya sangat toksik. Ya. Keluargaku ini toksik sekali. Kalau bisa aku gak ada di keluarga ini. Sehingga firman Tuhan hari ini terasa mungkin jauh. Ya. Sudah ingatlah sebuah kisah Tuhan Yesus saat itu sedang mengajar. Dan kemudian ada anak-anak yang datang. Dan anak-anak yang datang itu dihalangi oleh para muridnya. Gak boleh. Para murid mengusir mereka. Tapi apa yang Yesus katakan saudara? Biarlah mereka datang kepadaku. Biarlah mereka datang kepadaku. Saudara, Yesus menunjukkan sifat Bapa di sorga. Yang memperhatikan kita. Yang memberi perhatian dan kasihnya kepada saudara dan saya. Ia adalah orang tua rohani yang memeluk kita dalam pelukannya yang aman dan penuh kasih. Saudara-saudara, ada kutipan dari Oswald Chambers yang berkata, ya, manusia yang tidak mengenal Allah meminta kepuasan dari manusia-manusia lainnya. Ya, ketika mereka nggak dapatkan atau mereka nggak bisa beri, ya, mereka akan menjadi hancur dan buruk sekali. Hati manusia memang butuh kepuasan, tetapi hanya satu pribadi yang bisa memberikan kepuasan di dalam diri kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ia adalah Allah yang memperhatikan kebutuhanmu yang terdalam.
Ia adalah Tuhan yang mengerti dirimu lebih daripada orang lain. Ia adalah pribadi yang mengenal engkau lebih dari siapapun. Ia adalah pribadi yang mengerti bahkan tetesan air matamu. Ia adalah pribadi yang mengetahui pergumulanmu di hatimu yang paling dalam. Ia adalah mengerti tangisan-tangisan di dalam kalbumu. Ia adalah pribadi yang sangat mengerti dan memperhatikanmu. Saudara, ini adalah fakta dan kebenaran yang menolong saya tahun-tahun yang lalu dan menolong saudara hari-hari ini juga. Memberi perhatian itu memang selalu dimulai dari hati. Pertanyaannya saudara, hati kita milik siapa? Hati kita milik siapa? Milik Tuhan bukan? Itulah yang memampukan kita untuk memberi perhatian. Notification on. Amin. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, tolong kami untuk melihat isi hati kami. Jika di luar sana ada orang-orang, teman-teman yang mengikuti ibadah ini dengan pergumulan dan keadaan yang tidak ideal, tolong mereka untuk melihat dan memenuhi hati mereka dengan kasih dari Bapa. Hati kami adalah milik-Mu, perhatian kami adalah milik-Mu, dan biarlah Engkau memenuhi kami dengan perhatian. Engkau adalah pribadi yang mengasihi dan memperhatikan kami jauh melebihi siapapun. Biarlah kebenaran ini menghibur kami dan menolong kami untuk membuka pintu-pintu relasi yang mungkin sedang tertutup, yang sedang rusak. Allah Roh Kudus, di bulan ini, bulan keluarga, menjadi waktu-waktu kami untuk berperan sebagai seorang anak, seorang kakak, seorang adik, seorang saudara di tengah keluarga kami, untuk memberikan perhatian kepada keluarga kami. Dorong kami, tuntun kami. Saudara, berdoalah bagi dirimu sendiri. Apa yang harus engkau lakukan setelah mendengarkan khotbah ini bagi keluargamu? Lakukanlah, doakanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ya Tuhan. Amin. Saudara, mari kita mengambil waktu untuk berdoa syafaat. Saya mengajak saudara untuk mendoakan gereja kita, Komisi Pemuda dan Remaja. Tuhan, kami rindu untuk segera beribadah lagi bersama di tempat, di gereja. Tuhan, tuntun supaya kami bisa segera beribadah Tuhan. Tuhan, tolong para pemimpin yang sedang mengatur segala sesuatunya. Juga teman-teman yang mungkin belum divaksin bisa divaksin. Dan kami boleh beribadah di tempat dengan baik, dengan aman ya Tuhan. Berikan hikmat untuk transisi segala sesuatu dan juga keadaan. Kiranya Engkau izinkan Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai waktu Tuhan, untuk kami bisa bertemu on-site. Kami berdoa bagi teman-teman kami yang sedang punya pergumulan, yang sakit, yang terkena dampak COVID pandemi, kiranya Engkau yang juga memberkati dan menolong. Setiap program-program Komisi Pemuda dan Remaja, Tuhan tolong semuanya pakai untuk tetap menyemangati kami di tengah pandemi ini. Dan kiranya Tuhan bangkitkan anak-anak muda meskipun di tengah pandemi ini tetap mengasihi Tuhan, mengasihi gereja, melayani-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat situasi bangsa dan negara kami. Engkau menolong untuk penanganan kasus-kasus korupsi dan lain sebagainya. Kadang-kadang hati kami begitu getir melihat berita-berita yang begitu tidak menyenangkan. Kami berdoa Tuhan bangkitkan para pemimpin-pemimpin untuk bertobat ya Tuhan dari kejahatan-kejahatan mereka. Bangkitkan mereka pemimpin-pemimpin yang baru, yang punya hati yang patuh dan taat akan Engkau, sehingga membawa bangsa ini untuk memuji Tuhan, taat kepadamu ya Tuhan.
pemimpin-pemimpin muda, oh Tuhan bangkitkan ya Bapa. Kami bersyukur menyerahkan setiap kami Tuhan, yang esok mungkin harus bekerja lagi, beraktivitas lagi, berkuliah, bersekolah lagi. Semangat yang dari Tuhan yang menolong kami semua. Kami bersyukur ya Tuhan, dan kami akan menutup doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saya mengundang teman-teman untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan gereja segala abad kita akan memperbarui pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Nas persembahan kita diambil dari Ibrani 9 ayat yang ke-14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Mari jemaat kita nyanyikan hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat yang tercurah.
hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru, bila dengan limpah ruah, agar genap sabdamu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena kesempatan yang boleh diberikan kepada kami. Kami boleh memberikan persembahan ini kepada Engkau Tuhan. Dan kiranya Engkau sendiri yang menolong, memberkati para majelis untuk mengelola persembahan ini Tuhan. Boleh dipakai dan digunakan sebaik mungkin untuk pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Jalan-jalannya adalah jalan-jalan kebenaran dan kehidupan. Dan biarlah kita boleh mengikuti jalan Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Segala puji syukur dan hormat kemuliaan nama-Mu. Jemaat sekalian, mari kita akan kembali dalam pergumulan dan kehidupan kita setiap hari. Ya, mari ingat panggilan kita, menyalakan notifikasi, memberikan atensi.
Jangan memandang keadaannya ideal atau tidak, ambil resiko, tapi tetaplah taat karena Tuhan menolong. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dan dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman, kita sudah mendengar firman yang tadi dibawakan. Firman mengajarkan kita untuk memakai hidup kita berbagi kasih di tengah keluarga kita. Saat ini, saatnya kita memakai hidup kita untuk dipakai Tuhan bagi sesama kita dan terutama bagi keluarga kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman kaum muda GKI Perekonomian Bunder, saya percaya dalam masa-masa ini Tuhan membentuk kita dan kita belajar banyak hal sehingga kita menjadi pribadi yang terus-menerus diperbaharui. Saya mengajak pula untuk kita terlibat dengan dua cara. Yang pertama, mari kita menjaga diri kita, sering cuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Ini menjadi bentuk kita untuk kita bisa ikut di dalam kegerakan menjaga diri. Yang kedua, mari kita tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita. Untuk mereka yang melayani secara medis, mereka yang juga bekerja 24 jam sebagai gugus tugas paling depan untuk mengatasi COVID-19 ini. Kita tahu kita semua dalam keadaan yang seperti ini, ibadah kita masih online. Tapi kita bisa belajar untuk tetap fokus mengasihi Tuhan yang sudah mati menebus dosa kita, bangkit dan naik ke surga. Dan kali ini kita mau ngajak kalian untuk bagiin link dari ibadah kita yang ada di Prekbun, supaya kita bisa diberkat buat teman-teman yang lainnya. Dan teman-teman juga bisa bagiin link Prekbun Podcast. Nah, di sana kita bisa belajar renungan harian, belajar tentang firman Tuhan, dan tetap bertumbuh di dalam kondisi yang sulit seperti ini. Jika kalian ada pokok doa atau ingin kami bantu doakan, kalian bisa menghubungi majelis atau CG leader kalian, atau kalian bisa klik link di bawah ini. Kami ingin membantu dan mendukung kalian di dalam doa. Meskipun kita nggak bisa ketemu secara fisik, tetapi kita masih bisa ketemu secara online kan. Dan juga jangan lupa kita masih bisa saling care, kita masih bisa saling memperhatikan komunitas kita. Melalui apa? Melalui banyak cara. Salah satunya adalah fellowship online, CG online. Semuanya akan di up to date ke Instagram kita @prekbunyouthcommunity. Jadi jangan lupa untuk follow Prekbun Youth Community, stay update di sana. Bagi teman-teman yang mengikuti ibadah Youth Online Service hari ini dan teman-teman belum memiliki small group, care group untuk teman-teman bertumbuh, dan teman-teman ingin rindu untuk bergabung, mari ikut kami bersama-sama bertumbuh dalam care group bagi pemuda, small group atau CIS bagi teman-teman remaja, juga bagi teman-teman yang ingin terlibat dalam pelayanan multimedia, video broadcast, dan editing. Teman-teman bisa ikut terlibat bersama-sama memakai kemampuan teman-teman untuk memuliakan Tuhan. Langsung juga pendaftarkan di Instagram di Prekbun Youth Community. Kami tunggu pendaftarannya. Prekbun Youth Community, happy Sunday! Prekbun Youth Community, happy Sunday!